Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali saudara-saudara seimanku di dalam Yesus Kristus. Ya. Tapi Yesus yang mana perlu diperhatikan dulu. Tidak semua menjadi saudara seimanku, karena ada Yesusnya, Yesus yang lain ya. Nanti jadi susah kita. Ada Yesus yang tidak disalib, namanya Yesus Barabas. Wow, kau menghina agama kami sang debater, kulaporkan kau polisi. Karena di tempat kami ada nabi kami yang tidak mati disalib. Goblok, muncung kau. Di dalam Alkitab memang ada Yesus yang tidak disalib, namanya Yesus Barabas. Jangan baperan, itu derita kau bukan derita kami ya. Kau makanlah sohali gaboy. Orang Batak bilang sohali gaboy, artinya kau makanlah gaboy itu lumpur ya. Sohal itu gini makannya pakai tangan tapi awal-awal gitulah. Itu namanya sohali ya. Jadi kawan-kawan, pagi hari ini saya tidak membahas dulu ke arah para kedelai atau kaderun. Tapi saya membahas ke dalam dulu ya. Nah, di sini saya membuat judul pengusaha atau mafia rohani ya. Pendeta siapa namanya ini? Rubin apa siapa ini? Ini kalau menurut keterangan dia ini ya, tunggu ya kita dengar dulu. Rubin Adi Abraham, inilah pendetanya yang mengatakan bahwa apologet itu adalah preman rohani. Kita dengar dulu apa yang dimaksud oleh beliau ini dengan preman rohani dan coba kita ulas dari sudut yang nyata. Kita dengar dulu ya kawan-kawan ya. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Ya, beliau mengatakan bahwa banyak YouTuber Kristen. Banyak YouTuber Kristen itu artinya enggak semua. Ya banyaklah, banyak itu lebih dari satu. Kalau di situ kalimatnya kita tidak urus, biarin saja. Tetapi kalimat berikutnya dia bilang apologet. Ya. Ketika dia sudah mulai berbicara apologet itu seluruh apologet kawan. Ya, apologet sudah masuk kalimat apologet. Kalau tadi YouTuber Kristen, ya semua YouTuber yang beragama Kristen. Paham ya? Tetapi dibilangnya banyak ini tidak seluruhnya ya. Tapi banyak YouTuber Kristen. Jadi banyak YouTuber yang beragama Kristen artinya lebih dari satu ya. Yang mengaku apologet katanya. Di sini kawan. Kalimat apologet ini sudah lain makna lagi coba ya. Jadi YouTuber Kristen. Tar, sebentar. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen. Oh, berarti betul yang dia maksud adalah seluruh YouTuber Kristen. Banyak orang sekarang. Banyak orang sekarang itu artinya seluruh umat manusia. Oke, karena itu orang bukan monyet. Mengaku YouTuber Kristen. Jadi dari banyak orang sekarang ini yang mengaku YouTuber Kristen. Artinya seluruh YouTuber yang beragama Kristen. Sudah ya? Oke, generalisir ya. Kita lanjutkan lagi ucapan beliau ini. Lalu menyebut diri apologet. Nah, lalu menyebut diri apologet. Jadi seluruh YouTuber Kristen menyebut diri apologet. Sudah? Lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Ya. Lalu dia salah-salahkan pendeta lain, ya. Tembak orang dengan ayat katanya. Sementara kawan, dia mengatakan apologet artinya seluruh. Berarti seluruh apologet ini menyalah-nyalahkan pendeta dengan menggunakan ayat-ayat, tembak-tembak ayat katanya ya. Nah, sebelum saya melanjuti ke sana kawan, saya bahas dulu apa sih makna preman ini. Makna preman ini apa yang dia mau katakan di situ dengan kalimat menembak ya. Coba saya dengar kayak buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata preman ya. Preman, ini arti kata preman ini ada dua ya, kata dasarnya preman ini 1, 2 ya. Partikelir swasta, apakah swasta ini menembak-nembak para pendeta? Enggak mungkin.
bukan tentara, berarti nggak bisa kan menembak. Sipil tentang orang, pakaian dan sebagainya. Kepunyaan sendiri tentang kendaraan dan sebagainya. Orang sipil bukan ini preman pertama. Preman kedua ini preman sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Ya, tapi lucu juga apanya ini. Contohnya dibuatnya preman Medan sangat terkenal. Kurang ajar juga dia nih. Ya, preman itu sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Ya, nah sekarang kita tonton habis video beliau ini yang cocok itu mana yang maksudnya dia nih. Kita dengar dulu. Sebelum saya menggoblok-goblokin ya, biar dia bilang nanti saya pansos, biar aja nggak apa-apa. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini, dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya. Jadi apologet yang dia bilang itu preman rohani. Sebelum saya membahas kawan, terlebih dahulu saya bilang, hai pendeta Rubin Adi Abraham, sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Kenapa saya bilang tidak satupun pendeta yang ketua sinode mau menyentuh-nyentuh orang di luar dunia dia. Terlalu goblok, terlalu hina kawan. Seorang pendeta yang ketua sinode menyentuh-nyentuh hal-hal seperti itu kan goblok. Kenapa saya bilang goblok kawan? Nanti saya uraikan ya. Sampaikan kepada dia, mudah-mudahan sampai biar dia buat laporan ke polisi, ku hadapi dia. Meskipun aku seorang pendebat, aku memang sudah mengatakan aku seorang pendebat. Tapi kan sebagai seorang pendebat juga sebagai seorang apologet. Ya. Wah, menembak-nembak pendeta besar. Ya, aku menembak Yesaya Pariaji, Philip Mantova, baru si kursi emas, Gilbert Lumondong. Apakah kejahatan harus kita biarkan pendeta goblok? Inilah sang debater, menggoblok-goblokkan ketua sinode kawan. Wah, saya hamba Tuhan, saya dipilih puluhan. Pret, Tuhan mana yang memilih kau? Loh, kalau kami berbicara gitu kau nggak izinkan, kami juga dipilih Tuhan untuk berapologet. Kan goblok kawan. Aduh, kau mafia rohani. Mafia rohani, pengusaha rohani. Pada awalnya dia adalah pengusaha rohani kawan. Setelah dia pengusaha rohani sukses, meningkat menjadi mafia rohani. Mafia rohani, dia bisa menentukan orang kalau tidak lihat dari buahnya katanya. Wah, orang itu tidak berbuah. Buah yang mana mau dilihat? Dia gembala di mana? Kan mafia yang bilang gitu. Menghasut orang agar orang membenci para apologet. Itu namanya mafia kawan. Awalnya dia pengusaha. Para pengusaha rohani ini gampang kawan. Tinggal buka gereja, pertama gerejanya, wah ini milik Tuhan. Setelah besar milik saya. Siapa nggak suka usir. Itu namanya pengusaha. Tiap hari harus ada pendapatan perpuluhan. Sementara perpuluhan itu milik Yahudi. Itu baru namanya mafia. Dia gunakan ayat Tuhan. Yang satu kau lakukan, yang lain jangan kau abaikan. Iya, kalau begitu sunatlah kalian. Kalau begitu jangan makan lemak. Kalau begitu begini bogono banyak. Kenapa itu kau abaikan? Hanya perpuluhan yang tidak kau abaikan. Goblok. Sampaikan kalian dulu sama si Taylor itu, si goblok itu kawan. Oh goblok kali. Sampai-sampai dia mengatakan, tadinya saya gak mau nanggapi kawan. Kok semua orang heboh ya? Sudah ada sekarang preman rohani katanya. Kau mafia rohani. Tiap hari perpuluhan itu kau giring-giring. Biar banyak uangmu. Setelah uangmu banyak. Perintah Tuhan apa? Gembala yang baik
tidak punya lahan pengembalaan. Tidak punya, bukan pemilik lahan. Gembala yang baik, jual seluruh hartamu. Gembala yang baik, kau baca Yohanes 6 sama Matius 10. Matius 10 ya tepatnya. Jangan bawa apapun. Baju kau aja harganya berapa? Mahal sekali. Goblok. Kau jual itu semua baru kau bicara sesuai firman Tuhan. Jangan sok-sokan kau Rubin. Karena kau sudah makmur, lihat dari buahnya. Buah apa? Buah kau buah busuk. Wah, kita harus menjaring jiwa-jiwa. Bukan menjaring jiwa-jiwa, mencuri domba. Hampir di seluruh Indonesia, kalau ada GBI baru, yang pertama bukan mencari jiwa, tetapi mencuri domba, dikatakanlah itu mencari jiwa. Itu kau perbaiki dulu ke dalam. Jangan nanti kami seluruh apologet dan YouTuber Kristen ini menyerang kalian GBI itu. Kau salah-salahkan pula kami nanti. Makanya aku nggak mau menyerang GBI. Aku bilang dia goblok, pribadi ku tulis namanya. Semoga sampai kepada dia, dibilang sang debaters kau goblok. Kau buktikanlah, kau cari pengacara paling top. Kau laporkan sang debaters, kan bisa kau bayar uang kau banyak. Loh, kalian kan pendeta si godang hepeng. Baru berdebat nanti kita di persidangan. Kenapa aku katakan kau goblok? Karena kau mengatakan kami preman. Preman rohani karena kami membela iman kami. Sementara di kitab suci pun para rasul bertanya jawab. Itu artinya berapologet atau berdebat. Gimana sih kau? Yesus saja bertanya jawab di bait Allah umur 12 tahun. Itu namanya berapologet atau berdebat. Tapi karena kau tolol, orang ini kan banyak kawan. Asal bisa punya uang, berani buka gereja, ndak usah pun ada pendidikan, jadi pendeta. Ini kan mafia namanya. Setelah itu kursus singkat, jadi PDM. Dan dapat STH, mafia-mafianya orang ini kawan. Orang inilah yang dinamakan mafia-mafia rohani. Tapi mereka nggak sadar. Selama ini kita diam ya, kita biarkan saja. Oh hebat pendeta itu buat mujizat. Waduh sudahlah kawan. Andy Simon itu kenapa dibebaskan Patrick Smith? Karena takut dia pembuktian di pengadilan. Dicari Patrick Smith nanti orang-orang yang lumpuh dari lahir dibawa ke situ. Nggak bisa Andy Simon menyembuhkan kawan. Nggak bisa. Banyak kali hayalan-hayalan mereka ini kawan. Aduh, sudahlah. Terus dibilangnya kita preman. Preman dari mana? Kami tidak memeras orang. Kami tidak mengerampok orang. Kami tidak merugikan orang. Hanya kami mengkritisi si kursi emas. Katakan sama si Gilbert, sudah saya bilang. Dulu dia sama Joshua Tewu Oneness, kalian diam. Gilbert itu punya masalah pribadi dengan adiknya, kalian diam. Kemana GBI? Kemana mafia-mafia ini? Kan mafia-mafia rohani ini semua kawan. Yang berlindung di balik satu sinode, namanya GBI. Kalau Heritan bilang apa? Gereja apa katanya itu, lupa aku. Bisnis Indonesia. Kan pengusaha semua di situ. Pengusaha rohani. Mana ada mereka mau mengembalakan? Tidak ada. Kalau kau mau mengembalakan, kau tidak punya harta benda. Baca kau Matius 10 itu. Tinggalkan semua hartamu, hanya baju yang di badan itu aja kau bawa. Orang ini mana mau, apalagi si Rubin ini. Kau suruh pindah si Rubin ini ke Papua kawan. Udahlah ke daerah terpencil di Kalimantan lah. Atau di Riau ini ada daerah kuantar dia nanti. Gak akan mau itu kawan. Orang sudah biasa naik Mercy. Orang sudah biasa tidur di kursi empuk. Jadi mafia orang ini kawan. Sok-sok bicara rohani. Sok-sok bicara ketuhanan. Sok-sok bicara kesederhanaan. Tapi dibilangnya lihatlah buahnya. Buah yang dia maksud itu bukan seperti buah Yesus. Di mana Yesus tidak memiliki harta. Tapi buah yang mereka maksud, kami makmur, punya Mercy, punya ini. Kayak si kursi emas. Kayak si Pariaji, kayak Mulik Mantova. Terus mereka bilang inilah buahnya, kayak ginilah Kristen. Kristen apa itu? Mana ada pengikut Yesus kayak gitu? Kau gembala, kecuali enggak gembala silakan kaya. Tapi kau gembala yang kau cari harta duniawi, kau mafia rohani. Kutunggu laporanmu ke polisi ya. Enggak takut kawan, enggak takut. Sapala, orang Batak bilang sapala. Kau bilang kami preman, ku bilang kau mafia. Loh, harus berimbang dong. Artinya kalian lebih tinggi kasta kalian mafia. Kami di bawah, ya itu aja.
Preman kan hanya di pinggir-pinggir jalan itunya itu kampung, preman kampung. Tapi kalau mafia, antar negara kawan, ngeri. Ngeri orang ini mafia kawan, aduh. Ku bukakan sama kalian video dia ya, buktinya dia mafia. Gak ada firman Tuhan mengajarkan seperti itu, nanti kita ulang lagi videonya ini. Biar tahu dia kawan, hanya dialah pendeta ketua sinode paling goblok di muka bumi. Sinode HKBP, Eporus tidak ada bicara tentang para apologet, menyindir-nyindir apologet, tidak ada kawan. Sinode apalagi Pentakosta nggak ada, GKPI, HKI, Katolik nggak ada. Hanya dia yang paling goblok manusia di muka bumi ini. Dia ingin menantangin semua apologet. Oke, kami terima tantanganmu, lihat. Kuulas ini terus menerus biar tahu kau. Asa dibotohok narata kata orang Batak. Biar tahu kau yang rata. Inilah Dr. Mafia Dr. Rubin Adi Abraham. Mafia ini kawan. GBI Betel. Wah, GBI Betel. Mafia ini mafia. Ngeri kawan, mafia. Apa gunanya dia main YouTube yang kutanya dulu kalian. Mau jadi artis kah? Kan mafia. Kalau kita kawan, kita nggak gembala wajar. Kerja kau Rubin, kau gembalakan jemaatmu di gereja. Gak usah pala kau ber-YouTube dia sama si kursi emas itu juga bilang. Badan kau udah besar, gak cocok nanti masuk TV. Sudahlah, gembalakan aja jemaat biar gak diuci-uci orang kalau ini. Ndak ditanggapinya lah keluarga Joshua. Aduh, sok-sok hebat dia kayak pembela si FS. Kayak ada banyak kali perpuluhan si FS sama dia. Ngomongnya ngelantur-ngelantur, mengancam-ngancam pula. Seolah-olah dia kesayangan Tuhan. Seolah-olah kalau menyinggung dia langsung datang azab Tuhan. Tuhan mana yang kau sembah? Iblis yang menghukum, goblok. Kalau Tuhan langsung ya masuk neraka lah kita semua. Ya ini ya. Ini masih dia live. Karena nggak laku ternyata dia kawan. Lihatlah, sudah big bossnya GBI dia kawan. Yang menonton 118 orang, 122. 313, 138. Kasihan kawan, gak laku. Maka dia menuduh apologet itu mau mencari pansos, sensasi. Padahal dia yang mau mencari sensasi dengan mengucapkan bahwa para apologet itu adalah preman rohani. Dia yang pansos kawan, dituduhnya apologet. Lihat, kalian lihat mafianya nih ya. Jangan berhenti menabur. Kan mafia ini kawan. Kau dengar judulnya nih. Jangan berhenti menabur. Kalian kira yang dia maksud itu apa? Biar kalian mengucurkan uang kalian banyak-banyak sama dia, dialtupi dia, dimakan. Namanya mafia. Dia tidak pernah mendengar burung di udara dia pelihara. Dia tidak menabur, tidak menanam. Kenapa pendeta-pendeta gombal seperti dia ini, silat teung ini, tidak pernah berkhotbah di depan jemaat? Kita harus menjadi seperti bunga bakung. Yang tidak bersolek tapi dihias Tuhan. Kita harus seperti burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dia hanya mencari, dia dipelihara Tuhan. Kenapa tidak pernah berkata gitu? Kalau sampai dia berkata begitu, dia tidak akan bisa naik Mercy. Dia tidak akan bisa pakai baju licin-licin. Dia tidak akan bisa punya rumah besar. Dia tidak akan punya stadion. Gerejanya kayak stadion, kayak Niko Nitiarjo itu. Mereka ini adalah para mafia rohani. Woi, berimbang ya. Sampaikan dulu. Siapalah di antara kalian yang bisa menyampaikan ini sama Silat Teung ini, sama si Sontoloyo ini? Sampaikan. Wah, kau menghina pendeta. Memang pendeta harus dihina kok. Gembala yang gak bisa kita hina. Dia ini bukan gembala kawan, pendeta, penjaga kuil Kristen namanya. Maka omongannya seperti itu. Ketika Yesus di bait Allah berapologet, kan dia nggak tahu. Umur 12 tahun Yesus berapologet, mempertahankan imannya, bertanya jawab. Maka dia bilang itu preman. Kan goblok kawan. Yesus menyerang alim ulama, ahli Taurat, ulama-ulama Yahudi. Ahli Taurat, Farisi, diserang Yesus waktu itu, kan bertanya jawab. Untung si Rubin ini tidak hidup di zaman Yesus. Kalau si Rubin ini hidup zaman Yesus, pasti sudah dia cap Yesus itu preman rohani kawan. Karena dia sifatnya seperti, tolong sampaikanlah. Harus dia tonton video sang debater ini kawan.
Harus dia tonton. Bila perlu biar dia laporkan, biar di pengadilan kami berdebat. Kupuaskan hatiku berdebat sama dia. Kalau enggak berdebat kami di kantor dia, di rumah dia. Kita buktikan kami preman rohani, kau kubuktikan kau mafia rohani. Tidak ada yang selalu mengatakan banyak menabur gini, tidak selalu itu. Yesus katakan apa? Burung di udara dia pelihara, dia tidak menanam, tidak menabur. Kenapa kau tidak bercerita itu? Karena kau takut. Tidak bisa nanti makmur para mafia rohani ini. Hoi kawan, dia mafia rohani itu kawan. Ingat ya, saya menyerang dia saja karena dia yang bicara, saya enggak mau menyerang GBI-nya. Meskipun GBI itu banyak hal-hal yang kasuistik, enggak usah kita serang, biarin saja. Tapi jeleknya dia ini kebetulan dia ketua sinode. Makanya aku bilang hanya dialah manusia paling goblok ketua sinode yang mengurusi remeh-temeh begini. Dan berapi-api pula dia bicara. Aduh, apalah yang diisi kepala orang ini ya. Enggak ngerti kawan. Lihat dari buahnya, memang buah kau apa? Kalau si Rudi hidup di zaman Yesus sudah disalib, kata si Calvin ini, bisa juga. Baru ini mana lagi? Tunggu ini Anna Syahan. Itu juga itu menghakimi atau firman Tuhan tidak boleh menghakimi siapapun yang jahat dibalas dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Loh, betul itu ajaran Tuhan Yesus. Saya tidak menghakimi. Tapi firman Tuhan yang menghakimi. Firman Tuhan berkata, kalau kau mau ikut aku, jual seluruh hartamu. Semoga anasiahaan tambah cerdas. Jangan karena kau GBI lantas mau kau bela silat teung ini. Enggak boleh. Silat teung tetaplah teung. Ya? Suka-sukanya aja mengatakan apologet, gini-gini. Lain enggak. Firman Tuhan mengatakan jual seluruh hartamu. Apakah dia mau menjual hartanya? Bawa aja baju yang di badan. Tidak mau dia. Bukan saya menghakimi, kan itu saya bilang. Terus dia bilang, jangan berhenti menabur. Dia lupa firman Tuhan mengatakan, burung di udara dia pelihara. Dia tidak menanam, tidak menabur. Bunga bakung dia hiasi, padahal tidak pandai berdandan. Justru dia menggunakan ayat-ayat untuk mencari keuntungan pribadi dengan berlindung di balik firman Tuhan. Orang ini kan banyak mendirikan kerajaan pribadi, mati dia nanti kalau hidup istrinya sama istrinya, kalau enggak sama anaknya. Lihat aja Pari Haji. Hampir mereka semua ini mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Itu enggak menghakimi. Memang begitu ceritanya. Di Pekanbaru ada GBI yang besar itu. Meninggal bapaknya, lari ke anaknya. Udahlah kawan. Tidak usah pala kita melakukan pembelaan sia-sia. Kalau sama sang debater tidak main kalian. Ingat, sang debater enggak peduli ya. Kan aku bilang berkali-kali kawan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekalipun kau pernah menyelamatkan nyawaku. Ketika bicara kebenaran aku berseberangan dalam dengan kau. Berseberangan luar ku hajar. Tidak peduli kawan. Paham ya? Sekarang kita lihat channelnya kawan. Sudah ini. Gak laku channelnya ini kawan. Nah, 18 kali yang ditonton orang. Hidup beriman kepada Kristus. Excellent, memperhatikan detail 150. Jangan transaksional sama Tuhan. Jangan berhenti menabur. Tuhan memelihara anaknya. Nah ini, dia ini dari luar negeri mungkin ya. Atau di mana kerjanya ke luar negeri ya. Hak dia itu kawan. Tapi dia bisa ke sana bagaimana ya itu juga hak dia. Tapi janganlah kata-katakan kami apologet ini adalah preman, kau mafia. Kalau secara rohani kau enggak akan bisa ke luar negeri karena kau enggak punya uang. Tetapi karena kau mafia, maka yang kau lakukan apa? Kau peras semua rakyatmu 10%. Mafia kalah negara pajaknya enggak sampai hanya 2,5% mungkin kan. Nah ini tujuan apologetika, persembahan syukur bagi korban. Enggak ada yang menonton kawan, enggak ada. Enggak ada yang nonton. Tapi ketika dia bilang preman tadi, mana preman itu ya? Bah, jadi kehilangan jejak aku. Mana dia, apa dia dihapus belum ya? Bukan tujuan apologetik kata judulnya.
Preman, mana preman? Bah, kok nggak ada lagi? Oh ini nih, apologi 854. Kan dia yang pansos kawan. Kalian lihat ini 141, 224, 228, 154, 256. Tapi begitu dia menghujat preman rohani, wah naik. Dia bilang apologet yang pansos, dia yang pansos ternyata kawan. Nggak laku. Orang-orang ini akan stres sendiri kawan. Sama dengan siapa? Si Ucuk Bulu. Ucuk Bulu bicara firman Tuhan nggak laku kawan. Kita lihat dulu ya preman rohani yang dia maksud ini apa. Sabar. Kalau benar orang melihat dari buahnya, kita kan bicara dunia maya. Harusnya dia sudah kayak si kursi emas. Pengikutnya ratusan ribu, 900 ribu atau berapa? 700 ribu. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen. Lalu menyebut diri apologet. Lalu dia salah-salahkan pendeta lain. Tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal. Tiba-tiba menjadi somebody, karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Karena Alkitab berkata, kita harus memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya orang memfitnah kamu menjadi malu karena ya. Inilah yang kubilang mafia. Dia ingin memberi juga argumen bahwa Yesus mengajarkan kita meminta pertanggungjawaban itu dengan lemah lembut. Iya, betul. Tetapi dia lupa Yesus pernah menghardi orang dengan katakan ular beludak. Lantas bagaimana itu Pak Gem? Jangan Pak Gem, pendeta. Karena gembala tidak boleh kita lawan kawan. Jangan kalian lawan gembala. Dia ini bukan gembala, pendeta. Penjaga kuil Kristen. Yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Mana ada pendeta dalam Alkitab? Di karang-karang orang isi begulat tuh ini semua itu kawan. Karena mereka ini mafia rohani. Kalau mereka menghardi orang bisa. Kalau mereka mengata-ngatai jemaat bisa dengan firman Tuhan. Kalau mereka mengatai sesama pendeta dengan firman Tuhan bisa. Tapi mereka dikritisi nggak bisa. Wow. Orang-orang muslim akan menonton channel ini kawan. Orang-orang kayak si Julius akan bilang. Julius dan lain-lain. Wah, orang Kristen udah berkelahi. Tidak kawan. Hebatnya Kristen itu enaknya. Kita diberi kemerdekaan. Bebas berpendapat, bebas berbicara. Yang tidak bisa kita hujat Roh Kudus. Tapi si doktor siapa namanya, si Sontoloyo ini siapa namanya? Ibrahim apa namanya? Rubin Andi entah siapa namanya itu ya. Andri Abraham ini. Dia bukan Roh Kudus. Sehingga dia tidak bisa kita hujat. Sehingga dia bisa menghujat. Kelawak kawan. Ya terpujilah Yesus Kristus yang memberikan kita kemerdekaan, tidak ada kuk. Kalau para keledai kawan, tidak akan berani mereka. Kalau sudah tataran setingkat-tingkatnya si Rubin ini, mengkritisi mereka, tidak akan berani mereka kawan. Itu kepala bisa berpisah dari badan. Wah nanti merasa-rasa orang itu. Dia bicara agama kami, saya enggak bicara agama sih tuh. Jabatan apanya saja enggak saya sebutkan. Berpisah badan dengan kepala. Tapi kalau dia Kristen ya puji Tuhan kita lebih santai, lebih asik ya. Ya masa dia aja yang bisa mengatakan kita preman? Masa kita nggak bisa juga mengatakan dia mafia? Berimbang dong. Apa buktinya kami preman? Hanya karena mengkritisi para pendeta?
Itu bukan preman. Apa buktinya kau mafia? Kelompok kalian kelompok mafia. Pura-pura bicara perpuluhan, padahal hak kalian tidak ada di situ. Melebihi negara kalian memajakin jemaat. Negara aja memajakin jemaat, dilihat-lihat dulu penghasilannya. Penghasilan 3 juta sekian tidak dikenaki pajak. Kalau penghasilannya sekian dapat 3%, lah kau 10%. Kan mafia itu. Kalau tidak dikasih, kau ancam, nanti Tuhan menghukummu. Seolah-olah Tuhan itu preman kau buat. Seolah-olah Tuhan itu tukang bunuh, tukang buat celaka, goblok. Itu enaknya Kristen ini kawan. Bisa kita goblok-gobloki ketua sinode. Mau marah kalian marah. Gak takut aku hadapi. Orang dia bilang kita preman. Dia mafia. Apa susahnya mengatakan itu? Hidup dalam kemewahan kan mafia. Lihatlah cara hidup mafia. Dilayani. Kalau gembala melayani. Mana ada pelayan itu kaya? Mana ada pelayan itu luar biasa mewah hidupnya? Enggak ada. Dia pengikut Yesus atau pengikut Daud. Mereka ini sering mengatakan, lihat Daud kaya, lihat Salomo. Hei, kau pengikut Yesus. Makanya pernah saya bilang, kalian ini kelompok Dauders. Silakan. Mereka tidak mau dibilang kelompok Daud. Mereka mengakui pengikut Yesus. Pengikut Yesus kau baca Matius 10 itu. Kau jual seluruh hartamu, kau bawa hanya pakaianmu saja. Ini enggak. Mereka mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Maka mereka beli franchise. Dengan upeti, dengan biaya franchise setiap bulan 10%. Hei, saya sudah baca doktrinnya itu. Setiap bulan gereja yang dibentuk, franchise ini harus mengirim dana ke pusat, perpuluhan, namanya perpuluhan. Tapi kalau yang saya lihat kan mafia, pengusaha orang ini. Pengusaha rohani. Kau bayarlah franchise ini 10% katanya. Gak percaya kalian tanyalah. Setelah kau bayar franchise ini 10%, suka-suka kau di bawah itu katanya. Kau makani uangnya itu. Kaya kau di situ. Kitanya bisa bilang, lihat dari buahnya. Buah yang mana? Yesus tidak kaya itu di bumi. Dia kaya di sorga. Lah kalian kaya di bumi kan mafia. Dengan menjual ayat-ayat Tuhan, pertama kalian pedagang ayat Tuhan. Gak percaya kalian, tanyalah si kursi emas itu. Pernah enggak kau menjual firman Tuhan tahun 2008? Pernah katanya. 9090 ketik rek. Sekali ketik SMS 2.500. Kau menjual itu. Aduh, sudahlah. Makanya gunakan lisanmu goblok. Hanya kaulah ketua sinode yang paling goblok. Mengurusi tetek bengek yang seperti ini. Kau potong pula khotbah kau seolah-olah hebat, kau pampangkan. Jadi enggak ada rasa hormat kami sama kau. Yang membuat rasa hormat itu yang enggak ada siapa? Bukan kami, kau. Terus kau anggap kami ini preman. Kan pernah memang ku bilang kawan. Sebenarnya apologet itu sampah bagi gereja. Sampah. Karena tidak ada di dalam struktur organisasi gereja apologet, tidak ada. Justru yang mereka bina penjaga kuil, pendeta. Apologet tidak ada kawan. Yang ada penjaga kuil gereja, penjaga kuil Kristen. Ada nomor 1. Kenapa ditempatkan itu nomor 1 kawan? Agar mengusir semua apologet ini. Tapi apologet tidak pernah tuh berharap duduk di dalam struktur organisasi gereja. Atau mungkin begini loh kawan. Sekarang apologet ini dianggap dia juga pesaing rohani dia. Pengusaha rohani sama pengusaha rohani bersaing. Pendapatan mereka berkurang gara-gara para apologet ini. Karena apologet sudah mengajarkan jangan bayar perpuluhan. Kasihlah namanya persembahan. Karena perpuluhan itu milik Lewi yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Loh, pendeta itu menggunakan ayat, jikalau satu kamu kerjakan, yang lain jangan kamu tiadakan. Maka perpuluhan itu kan yang lain, tidak boleh ditiadakan. Justru kau tolol. Betul perpuluhan itu yang lain tidak boleh ditiadakan. Maka perpuluhan itu harus kau kasih sama Lewi. Kan tidak boleh ditiadakan. Kasihlah sama Lewi. Dan kau harus keturunan daripada Yakub.
11 suku, kan itu peraturan perpuluhan. Orang ini enak-enak saja berlindung kawan. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan lupa. Jangan ditiadakan. Perpuluhan itu jangan kau tiadakan. Oke, kita lakukan. Maka harus sesuai hukum Harun. Hukum Harun apa? Perpuluhan harus diberi kepada Lewi. Dan yang memberi harus 11 suku Israel. Kau suku Israel yang mana? Dan si Ruben itu keturunan Lewi yang mana? Dudukkan dulu. Goblok. Enak kali jadi sang debater ini kawan. Semua digoblok-goblokinnya. Kelelai goblok. Aduh. Sudahlah kawan ya. Kalau kita mau jujur-jujur aja nggak usah pala seperti itu kali. Harus kau dukung para apologet ini. Karena apologet inilah yang membantu kerja kalian. Oke. Kalian mafia rohani, kami preman rohani. Kalian pengusaha rohani, minta perlindunganlah kepada preman rohani. Kan gitu kawan. Pengusaha-pengusaha itu kan banyak juga minta perlindungan sama preman. Menjaga lokasi kerjanya, menjaga ini. Loh, lokasi kerja kau kan rohani. Bisa kau mampu membentengi orang dari serbuan para keledai? Enggak bisa kan? Ya ambillah kami mitramu. Gak usah pala kau bilang preman-preman, kau pengusaha rohani, kami premannya. Ya kalau kau biayai kami, kan preman dibayar kawan. Ini kami gratis, gak pernah kami mengemis-ngemis sama kau Rubin. Gelar kau aja doktor, kepalamu isinya congkok. Mengatakan apa lagi preman. Aduh, sekarang ku bilang kau hina kami, ku hina kau. Oh, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Betul. Apakah dengan mengatakan preman itu kejahatan? Kan tidak. Apakah dengan mengatakan mafia itu kejahatan? Kan tidak. Anggap saja kami berbalas pantun. Di sini kosong, di sana kosong. Banyaklah elang yang tertangkap semenjak ayam jadi polisi. Kan ada ya. Apanya itu dulu pantunnya, pantun jenaka namanya. Waktu saya SD ada itu. Terus kok kalian buat langsung ayat-ayat, wah dilarang membalas kejahatan. Berarti kau mengatakan si Rubin itu jahat. Dan kau mengatakan saya jahat, wajar. Memang saya tidak pendeta, memang saya penjahat. Lah si Rubin yang pendeta itu kau katakan jahat. Siapa tadi? Anasyahaan. Terlalu menghina kau. Sama si Rubin itu kau bilang dia penjahat. Tapi memang iya sih. Jangan, berarti penjahat si Rubin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berarti si Rubin kan penjahat. Maka dibilangnya jangan balas kejahatan. Artinya yang dilakukan si Rubin kejahatan. Wah, terima kasih. Lantas dibilang jangan menghakimi sama aku. Lah dia dengan mengatakan si Rubin penjahat kan sudah menghakimi. Masih banyak orang Kristen goblok. Memang goblok. Aduh. Aduh. Aku pun ngeri-ngeri sedap melihat orang ini ya. Kita itu mitra Pak Rubin. Sekalipun kami tidak berada di jalur organisasi. Karena memang gereja tidak ada menaruh di dalam struktur organisasinya apologet. Tetapi penjaga kuil justru ditaruh. Sementara apologet ini kan tidak ada ubahnya dengan evangelis. Para rasul. Panurirang. Kan para rasul itu berdebat kawan. Aduh. Itulah sebabnya muncul ayat, jikalau diminta pertanggungjawaban dari dirimu. Kan itu berapologet. Sampaikanlah dengan santun. Loh, kita kan santun menyampaikan. Hanya saja mereka yang kebakaran jenggot. Lawak-lawak Pak Rubin ini. Pak Rubin, ketika aku mengatakan 1 Timotius 4 ayat 1, di hari-hari kemudian akan ada orang-orang yang murtad, mereka ikut ajaran roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa kurang santunnya aku bicara itu? Saya santun. Tapi mereka baperan, kan derita mereka. Kok jadi kami yang dituduh tidak santun? Aduh, lawak-lawak. Kecuali kami sedang tidak bicara Alkitab. Ya kan? Wah, orang kalau kau goblok ini, kan tidak bicara Alkitab, sedang nggak bicara kan. Tapi ketika kami bicara Alkitab, kami santun itu. Bahwa di gua-gua itu ada malaikat pendosa. Itu adalah pengikut setan. Itulah setan-setannya. 2 Petrus 2 ayat 4. Di mana letak tak santunnya? Tiba-tiba ada orang baperan. Itu derita kau. Masa kami ikut menderita juga gara-gara itu Rubin? Goblok.
Enak juga ngoblok-ngoblok kan. Gimana mau kita bilang kawan? Sudah dia bilang harusnya dia ngajak kami mitra, jangan lawan. Ketika pendetamu si kursi emas kami kritisi, kau harusnya bangga. Orang kalian tidak berdaya. Sudah ada, ku baca kemarin situs, dia mau memperkosa adiknya. Ada enggak tindakan dari GBI? Enggak ada, dibiarkan. Malah dikasih reward. Rewardnya apa? Tetap menjabat di situ kawan. Sebagai penjaga kuil Kristen. Kan lawa, aduh kawan sudahlah. Ya. Terkadang di situ kita jadi salah-salah apa ya. Coba kau ajak kami sebagai mitramu. Tentu enggak sampai kayak kau enggak pernah dikritisi orang Rubin. Sekarang kau kritisi apologet, sekarang kau dikejar lah. Ya, coba lah misalnya, nggak usah lah kau campuri. Kami itu tidak asal ngomong, kami itu tidak goblok, tidak budak, tidak buta. Ketika kami mengatakan si kursi emas, kenapa kau urusi urusan Joshua itu, Brigadir Joshua, itu nggak salah kami. Karena dia seorang gembalakan aja umat, jangan main politik, jangan main hukum, kan selesai. Terus kau kebakaran jenggot. Ketika kami dulu membuka Joshua Tewu, kalian harus bersyukur. Berterima kasih kepada para apologet. Kenapa demikian? Loh, kalau enggak kami buka, kalian tidak tahu singkah lakunya daripada Joshua Tewu. Tidak tahu ada duri dalam daging. Bahwa selama ini GBI mengatakan mereka Tritunggal, ternyata oneness. Di dalam dirinya dagingnya si Joshua Tewu. Kami cabut duri dalam daging kalian. Harusnya kalian berterima kasih kepada apologet. Mana mau pendeta-pendeta GBI membongkar itu. Karena mereka ini kan kumpulan, aku bilang. Aduh, sesama kita. Orang ini kan kesepakatan. Jangan kita sesama kita saling makan-memakan ya. Sesama biskota dilarang mendahului. Tidak akan pernah kalian lihat hal-hal seperti itu terungkap. Sudah jelas-jelas dia oneness, masih tetap dia pendeta GBI, Joshua Tewu. Setelah dia bicara, masuklah sang debaters, masuklah layar teologi, masuk yang lain-lain. Dulu dia kan bersekongkol sama Tamparagi. Itulah perpisahan saya dengan Tamparagi waktu itu. Tapi saya tidak memusuhi dia, saya slow-slow, tapi saya kecewa sama dia, wajar. Beda pendapat kami wajar, kami ungkapkan waktu itu. Dia saja nggak berani. Kan selesai kawan. Akhirnya mengundurkan diri Joshua Tewu. Dan syukurlah Joshua Tewu itu diungkapkan oneness-nya itu. Kalau enggak, bisa-bisa GBI lama-lama oneness atau triteos. Kau baca kitab mereka itu. Dulu ada Pak Heri namanya, kalau tak salahku. Dulu dia rajin masuk channel saya. Sekarang beliau tak tahu entah di mana. Tidak pernah lagi ku dengar di channel-channel Kristen. Semoga beliau sehat-sehat saja. Beliau bertanya kepada saya, di halaman berapa itu Pak di dalam buku doktrin gereja? Dikiranya aku bohong. Ku bukakan di halaman, kalau salah aku 137. Dibuka. Iya benar. Ditanyanya ke sinodenya. Benar kata sinodenya. Itu mau kita revisi. Sampai hari ini tidak direvisi. Triteos, hati-hati kalian triteos, ku bilang. Sekarang Bapak itu di mana nggak tahu lagi kawan, nggak pernah lagi komentar, dulu rajin. Semoga beliau mendengar. Lantas di manalah salah para apologet ini? Ketika orang mengatakan di dalam salib ada jin kafir. Memang turun si Rubin ini bicara, oh tidak ada, enggak ada. Kalau menyentuh-nyentuh gitu mereka enggak berani kawan, enggak berani. Dihina Yesus menikah, ada jawaban dari dia, enggak ada. Apakah kita harus biarkan ini kawan? Sementara ini jaringan tersebar luas. Yang menonton ada orang yang iman lemah, ada yang iman kuat. Yang iman lemah langsung keluar. Itulah tugas-tugas para apologet. Yang lemah ini dikuatkan. Jangan lantas karena lihat buahnya. Apologet ini mana ada yang kaya. Seperti si kursi emas. Seperti si pariaji yang naik turun surga. Mati membusuk dia enggak dibawanya kekayaannya. Kau kira masuk surga, masuk neraka itu. Karena dia sudah berbohong. Wah, kau menghakimi? Tidak, firman Tuhan mengatakan neraka belum ada isinya. Orang belum hari akhir, surga ada isinya, ada. Tapi kalau sampai dia dibawa ke neraka, artinya neraka tempat yang kekal. Maka kau bilang dibawa Yesus kau ke neraka, artinya Yesus masuk neraka. Goblok. Sama dengan si Philip Mantova. Apa salah kami meluruskan ini? Agar
agar jemaat tidak gampang-gampang mengatakan saya dibawa ke neraka, saya dibawa ke surga. Terlalu gampang kawan ya. Aduh, sudahlah kawan. Ya, sekarang kita lanjutkan videonya ini lagi kawan ya. Sebentar ya, mana dia? Oh ini nih. Sabar dan tunggu. Ya. Karena fitnahan itu karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu udah Alkitab lah saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru karena Alkitab yang mengajarkan. Nah, di satu sisi dia mengatakan, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru ke dia. Bagaimana kita tahu itu bertentangan? Saya orang awam misalnya, orang bodoh. Apologet inilah yang membantu. Ini loh kawan-kawan sudah bertentangan, ini loh kawan-kawan sudah menyimpang. Lantas dibilang dia preman. Serba salah orang kau buat goblok. Kau bilang kami preman. Tato nggak ada nih. Gimana premannya ini? Si Palen kau bilang preman, iya. Bilang lu sama si Palen. Tiap hari si Palen mau ngancam aku, kira aku takut. Ya buatlah usaha terbaikmu Palen, ku bilang. Isi kepala kau kotoran Palen, ku bilang kan. Tato kau nggak bertanggung jawab. Bagaimana kami dia bisa bilang preman kawan? Jadi hina kami ya di mata dia itu, aduh. Jadi semua apologet jadi penjahat kawan, perampok, penodong. Kan itu preman. Gak ngerti aku kawan. Yang mana lagi yang mau dia ungkapkan preman ini. Sementara dia oke, biar berimbang, kau mafia bos kami. Selesai. Dia preman besarnya, mafia. Mafia rohani. Kita mau bilang apa? Kan lawak-lawak kawan ya. Aduh. Hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Si tolori lagi. Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan Yesus datang ke bait Allah bukan untuk menang debat. Para rasul bertanya jawab dengan Farisi dan ahli Taurat bukan untuk menang debat, tapi memenangkan jiwa. Taunya dia. Kami juga berdebat bukan untuk menang debat. Kami membentengi iman saudara-saudara kami. Dan ada yang menonton, tertarik dan ikut Yesus banyak. Jangan kau bilang gak ada Rubin. Aduh. Cuci dulu kepala kau yang penuh kotoran itu. Biar jangan kau bilang kami preman. Saya tidak pernah preman dari dulu. Tato pun tidak ada, merokok pun tidak. Ciri-ciri preman kan gitu. Biar keren kawan dikasih tato dikit. Biar gagah. Kayak si Palen itu. Atau dia mau nyinggung si Palen dah ya. Gak tahu aku. Gak mungkin ya. Aduh kawan, ngeri kali. Setuju? Jangan menang debat, tapi kehilangan jiwa. Jangan menang debat, tapi kehilangan jiwa. Daripada dia berdebat tidak. Tiap hari khotbah, jemaatnya lari. Kayak si Palen itu dulu jemaat GBI. Jemaat karismatik itu dulu kawan. Dan Cemumek pendeta karismatik dulu itu kawan. Edi Praitno bekas jemaat Pentakosta itu dulu kawan. Tiap hari khotbah dan Cemumek tapi kehilangan jiwa. Kan goblok kawan. Aduh, jangan debat tapi kehilangan jiwa. Jiwa mana yang hilang? Saya belum menemukan seorang pendebat pindah agama. Kalau dibilang si Palen, si Palen kan udah Judaism, bukan Kristen. Bukan apologet Kristen. Siapa apologet Kristen yang pindah agama? Saya belum dengar itu. Wah, kayak nama mana apologet itu dulu dia mengaku-ngakunya pendeta lulusan Haifa. Tidak seorang pun apologet bisa pindah agama karena imannya kuat. Kecuali di setting. Pura-pura dia apologet sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung pindah agama. Kan goblok. Kayak si dan cemek itu kan. Aduh, sudahlah kawan. Kita lihat lagi kawan. Kita lihat ya. Kita tidak ada di sini sakit hati, tidak ada apa enggak ada. Kita iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si setan. Kalau memang apologet itu adalah preman, maka maaf saja ya.
mulai hari ini dan seterusnya harus dicanangkan bahwa apologet itu preman ya, dan mohon dilaporkan ke polisi biar ditangkapi karena buat resah. Jadi kayak si Palen nanti si Rubin ini kawan mau laporkan semua apologet, bikin resah. Masa preman dibiarkan berkeliaran? Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Ya. Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Ya silakan. Tapi sekarang sudah zaman teknologi tinggi. Buktinya kau berkhotbah memberitakan iman. Memang ada yang nonton 100 orang. Pahami dulu itu Rubicon. Ini buktinya video kau yang ditonton hanya 100 orang, 200 orang. Bagaimana kau menjangkau jiwa? Hanya jiwa 100 itu lagi kau jangkau tiap hari. Sementara apologet yang dijangkau dia ratusan ribu. Pahami dulu itu Pak Pendeta. Bapak penjaga kuil yang terhormat. Penjaga kuil Kristen yang terhormat, pahami dulu itu. Tolong sampaikan kepada dia, sang debater mengkritisi dia dan mengatakan, ketua sinode seluruh golongan Kristen yang paling goblok adalah Dr. Rubin Andi Abraham, kata sang debaters. Ini pencemaran nama baik. Silakan lapor ke polisi, kita buktikan kau gobloknya di mana, biar ku jelaskan. Paham enggak? Ya. Biar ku tunjukkan apologet mana yang sudah memenangkan jiwa. Aku pun ada, tapi enggak aku tunjukkan. Si Bom-Bom pun ada. Si Paul Zhang juga ada. Dan yang lain-lain juga ada. Aduh kawan. Terus yang mau membentengi iman siapa? Orang kau berkhotbah yang nonton 100. Sementara orang sana membuat hujatan Yesus di salib Yesus ada jin kafir, yang nonton jutaan. Terus siapa yang membentengi? Muncullah 100 orang apologet. Satu channel nonton 10.000 kali 100. Kan sudah lumayan jadi 1 juta berimbang. Sudah bisa kita bentengi iman saudara kita. Sementara kau gaya kau so hebat. Baju kau mahal-mahal. Gereja kau mewah-mewah. Hanya penonton 100 orang. Terus kau bilang preman kami. Aduh, sudahlah kawan. Lanjut lagi ini ya. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan supaya orang mengenal kebenaran. Ya. Silakan nanti kalau mau di strike silakan strike. Karena videonya sudah saya ambil 100%. Tapi kalau dia sadar kawan, jadikan kami mitra, jangan jadikan kami musuh. Kalau kau jadikan musuh, kalian para pendeta penjaga kuil Kristen, penggemar kalian dikit. Kami yang musuhmu yang kau bilang preman ini, preman itu musuh masyarakat kawan. Karena kerjanya merampok. Preman sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Nah ini. Itu musuh negara. Kenapa kami kau jadikan musuhmu juga? Sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Cobalah kau berpikir Pak. Karena kami memberitakan kebenaran, engkau anggap kami menjadi musuhmu. Berarti penggenapan firman Tuhan. Kenapa kalian tidak berpikir merangkul kami? Atau setidaknya jangan usi-usi kami lah. Biar kalian aman menokoi masyarakat, menokoi jemaat. Biar kalian aman jadi pengusaha rohani. Biar kalian aman jadi mafia rohani. Gak usah diusik-usik kami lah. Orang kalian tidak punya tanggung jawab untuk membentengi iman umat. Penonton hanya 100, sok-sok berkuar-kuar seolah-olah dia punya buah. Buah apa yang kau punya? Buah busuk. Buah busuk kawan. Ini kau lihat Ini. Terus buah apa yang bisa dibuat Rubin Adi Abraham ini? Gak ada buah busuk kawan. Ini video dia. Subscribe-nya saja hanya 8.000. Video dia ditonton 20, hidup beriman kepada Yesus 20.
Artinya apa? Orang gak tertarik melihat dia. Karena dilihatnya kayak kotoran. Malas orang. Excellent, memperhatikan detail 151. Jangan transaksional sama Tuhan 189. Tak ada yang mau nonton dia nih kawan. Bagaimana dia bercerita membentengi iman? Tak ada. Gara-gara orang seperti ini banyak domba yang lari. Meninggalkan kandangnya pergi ke kandang keledai. Makan rumput di kandang keledai. Karena keledai juga makan rumput. Domba juga makan rumput. Hebat juga firman Tuhan itu ya, diperumpamakan keledai. Agar domba jangan pergi ke kandang keledai. Mesbah Keluarga edisi Natal 2020. Yang menonton berapa? 118. Padahal sudah mesbah katanya. Gak ngerti dia arti mesbah. Mesbah itu tempat suci. Tempat kudus orang Yahudi. Dibuatnya meja kayak gini mesbah. Mesbah itu terbuat dari batu. Oh ini mungkin dari batunya. Kita nggak tahu mejanya ini batu atau enggak ya. Begini mau membentengi mana? Yang nonton 181, 191. Padahal sudah ketua sinode. Cukup dibuatnya di kewajiban. Diwajibkan seluruh jemaat GBI subscribe Rubin Adi Abraham TV. Berapa banyak orang GBI? Buat 1 juta subscribernya. Baru dibuatnya lagi peraturan, dikirim di Telegram semua pendeta GBI. Semua harus menonton videonya Rubin. Pasti enggak cuma 100 yang nonton. Pasti berjuta-juta. Faktanya ini enggak laku. Bagaimana dia? Apa dia bisa membentengi iman? Enggak bisa kawan. Itulah gunanya apologet. Pendeta, urusanmu urus jemaatmu di gereja masing-masing. Karena di situ bidangmu, urus jemaatmu di gereja masing-masing. Kami tidak ganggu-ganggu. Untuk dunia maya kalian gak sanggup. Karena mengurus jemaat saja waktu kalian habis. Satu pendeta jemaatnya 100 orang. Gak sanggup melayani. Satu pendeta jemaatnya 1000 orang. Gak sanggup melayani. Kau buat YouTube biar jemaatmu yang 1000 nonton. Ternyata cuma 20 yang menonton. Anggap kami mitramu, jangan anggap kami musuhmu. Yang harus dipenjarakan karena merampok. Preman kan perampok. Itu baru fair. Gak oke lah, kalian tidak mau mendukung kami, setidaknya jangan usik-usik kami. Jangan kata-katai kami. Gak usah pun kalian dukung, gak pernah kami mengemis sama gereja GBI datang, kasihlah Pak GBI kami modal untuk beli laptop, beli ini, gak ada. Masyarakat sajalah yang mendukung kami. Kalau kalian tidak mendukung, setidak-tidaknya jangan kalian usik-usik kami. Jangan bilang kami preman. Kalau kami mengkritisi si Gilbert, wah karena terkenal, kau tidak ada nama from zero to hero gitu. Dari nothing jadi something gitu. Jadi mau kita biarkan kekeliruan itu. Kalian saja tidak berani menegur. Ketika si kursi emas, pendeta Gilbert Lumondong, bicara tentang mengurus-ngurusi keluarga Joshua, apa ada orang GBI menegur? Enggak ada. Sinode pun tidak menegur. Setelah ditangkap FCPC, barulah GBI kebakaran jenggot. Pada kalah siapa si FS. Sudah kalah si kursi emas. Ayo pura-pura kita tegur dia. Kan sandiwara baik. Sebelumnya enggak ada kalian tegur. Setelah ditangkap baru kalian tegur. Ketika kami sudah berkuar-kuar baru kalian tegur. Ketika Joshua Tewanes, ada kalian yang menegur? Enggak ada. Makanya aku bilang gerombolan mafia. Kan mafia gitu kawan. Kalau sudah agak apa, ayo kita pura-pura. Aduh. Anggaplah kami mitramu Pak. Kalau kau tidak senang, jangan usik-usik kami. Ya, karena secara matematis, pengikut daripada preman rohani lebih banyak daripada pengikut mafia rohani. Di dunia maya. Maka anggap kami mitra, rangkul. Oke, nggak usah kau rangkul, nggak senang kau lihat kami. Jangan bilang kami preman. Diamkan saja, biarkan saja. Slow lah Pak.
Semoga paham ya Pak ya. Kami bukan musuhmu. Kami harusnya menjadi mitramu. Memang kami tidak masuk dalam struktur organisasi gereja manapun. Memang karena aku bilang sampah kami ini. Tetapi jangan dibilang preman jadi penjahat. Kalau sampah masih bisa dibuat menjadi barang hiasan yang cantik dengan daya jual tinggi. Tapi kalau preman itu berhubungan dengan kejahatan Pak. Di mana letak jahatnya kami? Gak ada kan? Oke lah kawan-kawan, berhubung ini sudah tengah 11, saya ajak kalian untuk diskusi-diskusi. Mau marah silakan marah ya. Misalnya ada pengikut si siapa namanya ini, Rubin ini, silakan ya. Kemukakan aja pendapat kalian, tidak apa-apa. Orang Kristen itu enak, kita bukan keledai yang diberi yang banyak kali diberi larangan, hambatan, begini pokoknya enggak. Ya kalau saya bilang mereka penjaga kuil Kristen ya itu enggak salah. Wah. Halo Pak Daromes, silakan. Selamat siang Pak. Halo. Ya, selamat siang. Shalom. Shalom, hidupkan mikrofonnya. Silakan Pak. Shalom, selamat siang. Ya, silakan. Shalom Bang Rudi. Shalom. Bang Rudi. Ya, silakan. Halo. Oke. Ya, silakan. Saya sangat mendukung Bang Rudi dan apologet Kristen. Mengapa saya mendukung? Bayangkan kita punya kitab suci, kita punya yang kita sembah Yesus Kristus kok mau dihina-hina. Kok kita berdiam, tidak memberikan pembelaan, tidak memberikan penjelasan. Kok ada hamba Tuhan yang apa? Ada hamba Tuhan yang menganggap kita preman untuk membela kebenaran. Bagi saya mendukung Bang Rudi. Hajar saja, tidak peduli. Memang banyak pendeta upahan. Memang banyak pendeta yang menjadi yang hidup hedonis. Saya setuju, dukung. Bang Rudi dan kawan-kawan apologet, mari kita tegakkan kebenaran Kristus, firman Allah. Tidak peduli dengan tokoh-tokoh gereja kita yang bermanuver, yang bermain dua kaki, yang munafik. Saya setuju. Ya. Kita bela kebenaran firman Allah, kita bela firman Tuhan, kita bela Yesus Kristus. Ya. Jika ada senior rohani kita yang menganggap kita ini preman-preman, saya tantang mereka. Saya tantang. Jadi kita Bang Rudi, bagus Bang Rudi. Tetap kita membela kebenaran, kita berjalan dalam koridor kebenaran firman Allah. Jangan kita melihat mereka mungkin sudah masuk dalam kategori orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi semua itu. Ya, saya mendukung apologet Kristen di mana saya berada. Kita beritakan kebenaran firman Allah, kita tegakkan kebenaran firman Allah, kita luruskan. Ya, kita luruskan firman Allah yang mulai dibengkokkan. Ya, yang mulai dinista. Kita apologet Kristen, kita pemberita Injil. Kita harus tampil. Banyak jiwa menanti pemberitaan firman Allah. Jadi dalam hal ini saya sangat mendukung Bang Rudi. Dan mendukung Pak Bombo, mendukung Lidara, siapapun yang memberitakan kebenaran. Terutama Ibu Sopiatul, saya mendukung. Ibu Uti, saya mendukung. Saya berdiri, saya di belakang kalian. Saya siap membela. Karena Kristus. Jadi kepada yang merasa dirinya pemimpin-pemimpin rohani. Jika engkau tidak berani, jika engkau penakut, mundur kalian. Biar kami yang pion-pion ini, biar kami akar rumput. Biar kami laskar-laskar Kristus. Bela kebenaran firman Allah. Kami tidak sudi firman Allah kami. Kami tidak sudi firman Tuhan. Dibelok-belokkan, dinista. Kami tidak sudi. Saya Daromes Samaliwu, SE. Oke. Ya. Siap. Jadi demikian Bang Rudi. Ya, Bang Rudi. Siap. Tuhan menyertai kita semua. Kita akan selalu apapun terjadi. Kita akan selalu memberitakan kebenaran firman Allah. Ya. Siap. Saya mendukung kalian, saya mendukung Bom. Mendukung channel Lidara, mendukung Ibu Sopiatul, mendukung Debater, mendukung Rudi anak Batak, mendukung semua. Yang apologet Kristen membela kebenaran, saya mendukung. Siap, terima kasih Pak Rep Daromes. Siapapun kalian, saya tantang kalian.
yang menganggap kami preman-preman. Ya, Tuhan Yesus berkati Bang Rudi, maju terus. Siap. Terima Silakan. kasih Pak Doromes, selamat siang. Ya kawan-kawannya, saya suka dengan semangat Pak Doromes ini. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, biar tambah banyak kita apologet ini. Ya namanya apa itu mafia rohani itu biarkan saja lah. Mereka mengatakan kita preman, mungkin itulah saat ini otak mereka. Ya, di layar sudah ada si Ana Syahan. Teman-teman jangan komen, dia sengaja supaya dapat apa nih? Kalau nggak dapat komen kan dia nggak bisa dapat duit. Mana ada karena komen dapat duit goblok. Ana Syahan, jangan malu-maluin. Komen tidak dapat apa-apa. Kok jadi goblok kali orang ini. Sebenarnya kau itu bereku. Karena laiku ada Syahan langsung ya kawan-kawan ya. Tapi sudahlah, nggak enak aku bilang goblok-goblok kan kau perempuan pula ya. Tapi memang kenyataannya goblok. Jadi mau bilang apa kita ya kawan-kawan ya. Oke. Sekarang saya naikkan yang namanya Sinamasa. Halo Pak Sinamasa, selamat siang silakan. Halo, selamat siang, salam semua, salam yang di live chat. Ini Halo. pembahasan yang memang di satu sisi tidak enak, tapi di satu sisi ya perlu juga di counter gitu loh. Siap. Nah, memang kadangkala begini tentang apologet ini. Kadangkala di satu sisi kita tidak kuat menahan seperti yang diajarkan oleh Yesus, harus lemah lembut. Kenapa begitu? Memang serangannya keras. Apakah kita harus diam berpangku tangan? Jadi inilah hal-hal sebenarnya kita yang menonton juga, orang lain yang melihat juga, pendeta-pendeta juga harus melihat dari dua sisi itu. Jangan hanya kita lihat dari satu sisi, karena memang karena saya sudah sering masuk, saya sendiri juga kadang-kadang, makanya waktu saya ngomong goblok sama Kainama, setelah itu saya menyesal dengan kata-kata itu. Sebenarnya memang kata-kata itu tidak harus terungkap, tapi karena situasinya kayak begitu, kita mengalami dilema yang sangat keras, ya kita harus ungkapkan. Nah sekarang saya mau tanya, ini tolong disampaikan sama Pak Rubin. Seandainya Pak Rubin masuk dengan berdebat begitu, apa setiap saat dia harus bisa santun? Nah inilah yang kadang-kadang saya kritik di antara pendeta-pendeta. Ya, saya sering mengkritik pendeta, baik langsung setelah habis khotbah, saya kadang ngomong itu. Kenapa? Karena memang di gereja enak banget kok kita menyampaikan, nggak ada yang protes, nggak ada yang apa. Tapi seandainya khotbah kita diprotes langsung, pemberitaan kita diprotes langsung, apa dia tidak bereaksi? Apa dia hanya diam? Jadi janganlah terlalu dibilang apologet itu. Harusnya kalau memang dia mau mengatakan begitu, harusnya disebut siapa. Karena apologet ini tidak semua kita katakanlah memang ada kadang-kadang kita ngomongin keras, ngomongin kebun binatang, itu kita harus akui. Tapi harus kita lihat konteksnya di mana kita ngomong begitu. Ya Pak Rubin ya, tolong kalau ada di live chat yang ada jemaatnya, saya akui ya, saya jemaat GBI ya. Saya jemaat GBI. Tolong kalau ada jemaat yang sini nonton, tolong sampaikan kata-kata saya. Sebenarnya kalau Pak Rubin mau fair, kalau memang dia lihat apologet ini ada yang salah, harusnya dia katakan dong solusinya apa. Dia kumpulkan dong, hei apologet-apologet yang jadi preman ini, tolong dong belajar sama saya. Bagaimana cara menyampaikannya. Harusnya dia ngomong begitu kalau dia mau baik-baik, kalau dia mau mendidik apologet-apologet ini. Jangan dia mau menerang begitu dengan itu kalau kita mau lihat itu kata-katanya, kalau saya pikir juga bukan kata-kata halus, itu bukan kata-kata bijak itu, tapi kata-kata memang sengaja menyerang. Kalau memang dia benar, kan Tuhan berkata kalau ada di antaramu ada yang salah, tegurlah dengan tatap mata. Kan ada ayatnya itu. Ada. Ya harusnya dilakukan itu dong. Dia masuk,
Kamu salah, udah salah begini, nggak boleh begitu, harus begini. Kalau dia memang seorang pengajar. Ya Pak Rubin ya, kalau memang Bapak seorang pendeta yang benar, ya ajarkan juga lah ajaran Yesus itu buat kita-kita. Biar kita saling mengerti, saling memaafkan, saling mengerti apa yang mau kita ajarkan. Karena tidak gampang ya, Pak Rubin ya, tidak gampang. Berhadapan langsung, berkata-kata langsung, tidak gampang Pak Rubin. Kadang stres juga. Jadi, nah itu yang kedua juga. Nah, Pak Rubin ini memang kita akui dia seorang kepala sinode ya. Tapi dalam kebesarannya itu juga, ya dia juga harus lebih elegan. Kalau seorang sudah pimpinan pusat, kita taruhlah Rubin ini seorang pimpinan pusat, lebih elegan juga dong. Masuklah, di mana lihat apologet ini yang kurang. Dia ajarkan, oh begini caranya, kalau dia mampu. Kalau saya kira dia tidak punya kemampuannya. Maafkan saya kalau saya kata begitu. Tapi Bapak hanya berkhotbah mengatakan demikian. Coba sekali-sekali masuklah. Karena sudah terlalu banyak fitnahan-fitnahan atau framing-framing yang terjadi di dunia maya ini. Inilah yang dikonter teman-teman apologet ini. Memang betul kata Lai Rudi, memang di dalam gereja nggak ada struktur apologet. Tapi apakah Tuhan mengajarkan untuk mempertahankan iman? Ada. Bagaimana caranya? Ya caranya sekarang lewat kayak begini. Mungkin masa yang akan datang beda caranya. Kan setiap zaman nanti beda-beda caranya. Contohnya kayak dulu Yesus seperti yang tertulis itu, dia di bait suci dia berdebat. Nah ini di dunia maya berdebat. Dulu tulis menulis. Kayak yang waktu zaman-zaman bapak-bapak gereja. Nah tulis menulis, kirim tulisannya. Jadi ini sudah dari dulu. Kenapa Pak Rubin harus harus mengatakan demikian tanpa menyebut siapa, apa semua apologet itu begitu? Saya pikir tidak, ya. Jadi, tolong juga teman-teman di live chat, ya kita jangan berpikir hanya di satu sisi, kita berpikir di dua sisi, ya. Jadi biar kita mengerti, kalau hanya kita pikir di satu sisi, kita nanti akan terjerumus, ya. Jadinya mulut kita ini kita nggak bisa jaga. Jadi kalau saran saya ya semua apologet maju, ya jangan terlalu baperlah sama Pak Rubin ini. Kita hanya untuk memberikan pengertian bahwa apologet itu tidak gampang. Siap. Tidak segampang yang dipikirkan. Kita harus bisa bicara lemah lembut apa. Wah, janganlah ya. Ada kalanya kita emosi itu yang memuncak ada. Karena memang sangat omongan dari sebelah sana juga sangat menyakitkan. Omongan dari sana sangat menyakitkan. Jadi harusnya Pak Rudi tonton dulu, Pak Rubin semua tonton dulu kayak gimana ya di dunia maya ini. Oke, Le. Siap. Oke, terima kasih Leku Sinamasa. Ya, saya tertarik ucapan Le Sinamasa ini ya. Apa tadi lupa aku. Ya memang benar, harusnya Pak Rubin ini nonton sekali-sekali. Dan bila perlu masuk di dalam Zoom-nya si Zulkifli. Kuat gak kupingnya, kuat gak hatinya menjawab atau mendengarkan ocehan Zulkifli. Kayak kata Laisina Mas itu bilang, sebenarnya kita mau lemah lembut kawan. Tapi kan kita manusiawi. Dihina terus menerus, timbul niat kita, ya kan? Niat yang timbul itu pertama kita mencari lawak-lawakan dulu. Ternyata dihina terus. Ya kita manusia juga kawannya, akhirnya meledak lah. Ya nggak masalah. Ya itulah. Makanya Bapak itu harus masuk dulu biar tahu rasanya gimana. Dan di layar sudah ada kena racun. Rubin tidak tahu kalau pekerjaan apologet setengah kaki sudah dipenjara dan setengah kaki diancam kaderun. Setengah kaki sudah dipenjara,
setengah kaki, setengah perut sudah di ujung buji apa itu kaderun, apa parangnya itu, krisnya. Kan dia diangkat siapa? Si Palen kemarin kan. Mengerikan kawannya. Apakah kalian tahu katanya? Ya terima kasih ya. Semoga Rubin sekali-sekali maunya masuk. Apalagi sama si Nander si Zulkifli lah yang mulutnya paling tajam kan. Percayalah kawan dulu ada pendeta coba-coba masuk, sekarang nggak pernah lagi masuk. Nggak kuat angkat bendera putih. Halo Rubin Hood, silakan Rubin dan Hood. Mikrofonnya dihidupkan Rubin Hood. Di sini kosong, di sana kosong. Amsyong dong. Oh, Tom Cruise. Tom Cruise. Aduh. Apa nih Bang, bahas preman ini Bang ya? Iya. Nah, preman itu kan artinya kalau bisa preman. Jadi sebelum jadi man gitu Bang artinya. Oke. Bang, berapologet itu bagus Bang. Memang itu perintah Alkitab. Jadi apalah apologet ini nggak salah. Jadi kalau Pak Robin Hood ini ya merasa ya karena dia merasa Bang. Bingung kan Bang? Karena merasa ya begini Bang. Iya mulai baperan karena dia merasa terusik gitu loh Bang. Jadi ya urusan ini masalah urusan perut ini kan mungkin dia tidak sukses gitu loh. Abang sudah bukakan ayatnya belum Bang? Apa itu? Yang berapologet. Ya, ada di itu Bang. Ya, 1 Petrus 3, ya 15. Oke, tunggu. Siap. 1 Petrus. Lama-lama kulihat Bapak ini tambah mantap kulihat. Pak Tom Cruise ini sudah mulai rajin mencari-cari ayat. 1 Petrus 3. Ayat berapa? 15. Iya, 15 Bang. Aku saja mencari tidak ketemu-ketemu, dia langsung dapat. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Sabar, aku share screen dulu ya. Nah ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi poinnya di memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab. Kan bingung ini kata-katanya pertanggungjawaban ya. Jadi harus memang kita bisa berapologet itu kan memberi pertanggungjawaban Bang, pembelaan iman. Jadi kita perlu berapologetika gitu loh. Orang yang seperti banyak yang pendeta seperti hamba-hamba Tuhan yang mengaku juga berapologet turun ke jadi YouTuber. Kenapa dengan si Robin Hood ini kok merasa Gracia Pelo kan juga seorang pendeta. Andre Tunggal itu kan pendeta. Ya mainkanlah. Iya kan? Ya aku merasa itu Bang. Nah, jadi merasa kalau salah diserang gitu kan. Dia bilang ada satu apologet yang menyerang pendeta kan begitu. Ya jelas pasti yang dimaksud Bang Rudi kan. Ya. Kemudian di 2 Timotius 4 ayat 2 Bang. Beritakan firman, tetapi setiap yang baik dan tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Kan nggak salah kalau memang ada apologet yang saling apologet salah ya tegur, atau pendeta salah tegur, nggak masalah itu. Dinamis Bang di dalam kekristenan Bang. Jadi jangan merasa lah Pak Robin ini ya. Halo Bang, suara saya masih terdengar? Kedengaran, lanjut. Kayak baru aja. Iya siap. Di sini kosong, di sana kosong. Amsyong dong. Gitu. Jadi gini Bang, harusnya menjadi mitra. Jadi di dalam kalau di Katolik Bang, itu Romo turun Bang, membantu para apologet Bang.
Iya betul. Kulihat udah mulai banyak itu Romo turun. Iya, itu bermitra, Bang. Harus menjadi mitra, bukan sebagai Musuh. bermusuhan. Betul. Iya, jangan jadi musuh. Bermitra, memberi dukungan. Bahkan kalau perlu dibeli legalisasi. Iya. Kan Kayak kalau dibilang siapa DKC itu? kan mendapat Damai Kasih. legalisasi dari Iya. sana, Vatikan lo, dikasih dukungan, Betul. iya kan? Bahkan romo-romo sendiri pun banyak yang berapologet gitu loh, turun dan tidak harus Iya. merasa istilahnya tersaingilah atau gimana, kan repot ini, Iya. iya kan? Jadikanlah mitra, kalau perlu dukung. Ya kalau salah tegur, kan begitu, slow lah. Iya kan Bang? Ya udah gitu aja Bang. Terima kasih. Selamat siang. Maju terus Bang. Oke, terima kasih Pak Rubin Hood. Oke ya, terima kasih Pak Rubin dan Hood. Sebentar ya kawan-kawan. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi manusia bodoh. Halo manusia bodoh, selamat siang. Silakan manusia. Aduh lupa aku. Sebentar dulu manusia bodoh, sebentar. Ini agak apa juga ini. Baterainya sudah low. Halo Kucelim, selamat siang. Cepat dan mantap. Silakan. Selamat siang Bang, shalom Bang. Selamat hari Ya. Minggu. Waduh, penyakit muncul. Suaranya krek 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 krek. Halo Bang, Ya, silakan. Kayaknya ada trouble itu di jacknya itu mungkin. kasih dulu yang lain Bang, HP udah lobet Bang. Oke, iya. Agak apa dia putus-putus nanti didengar saja ya. Oke, sekarang ini manusia bodoh dari atas ya. Silakan manusia bodoh. Ya, selamat siang Bang Rudi. Siang, Semangat terus silakan. Bang. Siap. Ya, itu kalau mengenai siapa itu pendeta Rubin Abraham yang menyerang apologet Kristen, ya salah Bang itu Bang. Kan gimana ya dia? Dia mungkin terusik atau bagaimana? Saya kurang mengerti juga itu ya. Ya mungkin dengan adanya apologet orang kan sekarang memang sudah dunianya ya kan, sudah dunianya sudah dunia medsos, mungkin orang lebih banyak menikmati dan mendapat ilmu dari apologet di YouTube model abang begini kan begitu ya, mungkin jemaatnya jadi berkurang, mungkin jemaatnya berkurang kan artinya perpuluhan berkurang ya kan begitu ya, ya mungkin dia terusik itu. Dan dia sudah mencoba membuat YouTube juga ternyata subscribernya atau penontonnya hanya 100 atau 120 ya, itu mungkin dia terusik dan salah dan menyerang apologet gitu aja. Harusnya kan dijadikan mitra. Benar yang seperti Abang bilang gitu ya. Kalau kami di Katolik ya memang dipersiapkan untuk menjadi apologet, kan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ya, gitu ya kan. Betul. Harus dipersiapkan mempertanggungjawabkan iman kita dan tetap harus menimba ilmu terus, cari ilmu sampai seperti masuk ke room abang ini untuk menambah wawasan kan begitu ya. Nah, yang pendeta Rubin ini keluhkan ya, mungkin ya menyangkut perpuluhan lah, saya berani bilang begitu. Menyangkut perpuluhannya berkurang gitu ya kan. Cuma sayangnya kan dia sudah ketua sinode ya gitu ya. Ketua sinode kok kelasnya cuma begitu aja, kalah sama model pendeta-pendeta yang masih muda-muda dan semangat berapologet di dunia YouTube. Kalau dia berani seperti merasa imannya juga terganggu gitu ya, harusnya berani coba masuk ke channelnya Juma Zulkifli M. Abbas itu ya kan. Wah, kan menyakitkan itu Bang, itu kalau lagi dia menyerang kekristenan. Kan seenak-enaknya dia aja. Kalau nggak ada apologet
yang sekelas Bang Rudi begitu, wah repot kita. Kan begitu ya. Dan saya rasa mungkin nggak siap lah masuk ke channelnya Zulkifli M. Abbas gitu misalnya kan. Iya, nanti kalah berdebat kan malah malu, umatnya lari semua. Betul. Iya kan? Kalau berdebat ya orang gimana? Kan pasti lari semua loh umatnya. Waduh, gembalaku saja, pendetaku saja kalah sama Zulkifli M. Abbas gitu kan, mungkin bisa menggoncangkan iman umatnya ya kan gitu. Siap. Pokoknya aku setuju Bang, tetap semangat berapologet. Kalau pendeta Rubin Abraham itu harusnya ya dijawablah, di counter saja kan gitu ya, silakan dijawab saja. Siap. Tapi ya jangan menghakimi apologet itu preman ya kan ngawur sudah gitu. Preman, freeman kan artinya, kalau freeman ya tidak apa-apa, memang manusia bebas ya. Baik Bang, tetap semangat Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih manusia bodoh, selamat siang. Kadang-kadang kawan kita jadi cemburu lagi nih sama orang-orang Katolik. Saya sudah sering dibilang itu pastor loh ini. Saya tahu beberapa pastor ya. Tapi saya pikir kenapa orang Kristen ini pendetanya mungkin sudah kenyamanan kawannya. Punya mobil, punya emas berlian. Ngapain kami apologet? Biarpun yang lari itu kan orang-orang miskin. Yang kaya-kaya tetap di sini. Mungkin itu pikir dia kan. Maka dia mengatakan bahwa apologet itu preman. Kata dia. Kita lihatlah nanti dulu kawannya. Halo Sinaga, selamat siang. Anggia silakan. Mikrofon dihidupkan. Halo, selamat siang Bang Rudi. Oke, silakan. Iya, Bang Rudi, menarik sekali nih mengenai kata Pak Rubin ya. Saya agak sedikit kurang. Memang apa ya? Saya juga termasuk GBI juga, tapi ya seperti itu kan sebenarnya menurut saya sekelas apa ya remet-remet gini kenapa mau apa ya disampaikan kan jadinya kan ini dunia sekarang ini dunia serba teknologi, salah bicara semua kena rekam ini masalahnya, semua punya HP gitu. Sekali kena langsung digosok kiri kanan, wah ngeri sekali. Dan memang saya pikir juga Pak Rubin Hadi juga harus juga mulai menata kembali ketika dia jadi ketua GBI, dia harus menata kembali lagi struktur organisasi ke bawah. Contohnya misalnya Bang Rudi, seperti yang Bang Rudi sampaikan tadi, saya setuju Bang Rudi. Bukan mereka ini maksudnya bukan ini oknum ya Bang. Oknum ini di GBI itu banyak jadi mafia Bang, mafia rohani. Ya jelas. Benar Bang Rudi. Saya melihat memang mafia rohani di GBI banyak. Contoh salah satunya Bang. Nih, ini yang terjadi di tempat kami nih Bang. Si A, katakanlah si A, udah punya gereja nih. GBI katakanlah A. Nah, udah gitu, dia buka cabang lagi di sebelah sana, GBI A1 misalkan kayak gitu. Gembalanya masih dia, Bang. Cobalah kau lepas itu ke wakil gembala biar dia mandiri gembala sendiri, tidak, megang terus. Habis itu mungkin udah rasa, Bang. Minta maaf, Bang ya. Ya, ini bicara lagi kembali ke tadi nih yang perpuluhan tadi, udah rasa perpuluhannya enak. Bukan lagi cabang GBI A2. Nggak lepas dia. Ditunjuklah mungkin si maaf katakanlah inisial B, Bertus mungkin jadi wakil gembala. Nah perpuluhan tetap masuk lagi ke si gembala A ini, gitu. Nanti ya memang akan dibagi juga ke wakil gembala, tapi tidak, itu yang tadi Bang, mafia rohani. Nanti buka lagi cabang, iya, buka lagi cabang GBI yang A3 gitu Bang, nggak dilepas. Aku mikir, ya ampun, gila sekali ini pendeta model begini. Ada Bang di sini. Ada lagi. Ini yang jeleknya Bang Rudi di GBI ini. Ya itulah Bang yang kadang aku nggak setuju Bang. Tiba-tiba udah bisa punya jemaat gitu loh. Belum apa-apa kalau udah bisa beginilah, bisa baru mungkin jadi pendeta pembantu kah atau pendeta muda kah. Mungkin diangkat secara rohani melalui gereja. Tiba-tiba bisa buka cabang jadi gembala di situ, tidak punya dasar. Begitu. Jadi, Bang, sudah gitu bisa buka cabang nih. Ada Bang di tempat kami. Aduh, saya sampai mikir. Udah gitu Bang, anehnya lagi. Ini Bang, bukan yang jeleknya. Ini oknum Bang ya. Ini oknum nih. Udah gitu Bang.
waktu kami ikut acara apa tuh, acara pemakaman, senang-senang dia minum. Aku mikir gila kali kau ini, pendeta ini. Ini loh yang terjadi nih. Makanya maksud saya ini mudah-mudahan Pak Rubin ini cobalah. Kalau yang model-model kayak begini, pengusaha-pengusaha rohani, mafia-mafia rohani begini nih, Pak Rubin tolong ditertibkan gitu. Suruh lepas. Tidak usah ini lagi mau dipegang. Keenakan dia tuh makan perpuluhan. Lucunya lagi Bang, ini yang di GBI ini. Ini. Tadi kita dengar nih Bang, aku minta maaf, aku GBI walaupun memang ya nggak baik juga, tapi aku nggak setuju ya, namanya nggak setuju kenapa? Apa salah? Nggak salah kan? Gini nih di GBI. Ada beberapa yang aku pernah dengar nih khotbah nih. Ini oknum Bang ya, oknum ya. Siap. Bilang gini, kami pendeta tidak digaji. Dalam hatiku, kau tak digaji, tapi kau dapat perpuluhanmu lebih besar. Kau pengusahanya. Kau yang pemimpinnya di situ. Kau yang tentukan gajimu. Suka-suka kau lah. Ini yang terjadi di karismatik maupun Pentakosta begitu. Kadang lucu saya dengan mereka ini loh. Seperti gitu loh. Kita berpikir, aneh sekali kau ini. Berkata seakan-akan kau telah digaji, padahal kau didapat perpuluhan. Kau bayangkan saja kalau jemaatmu kaya-kaya. Kau lebih gaji daripada pegawai negeri di situ. Kadang lucu Bang di GBI gitu. Makanya bukan di GBI, di karismatik maupun Pentakosta yang model seperti begini. Ini yang kadang saya nggak setuju. Makanya saya tuh Bang Rudi, saya bersyukur Bang. Jadi setelah saya ikut Bang Rudi gini, aku komporin nih kakakku yang gembala ini di GBI ini. Udah berapa kali dia nonton nih punyanya Abang ini. Awalnya dia nggak setuju Abang. Sekarang tadi aku baru jemput, tak cerita aku panas-panasin. Aku bukan panas-panasin, aku singgung soal si Rubinadi. Dia bicara juga, dia bilang, saya nggak setuju juga si Rubinadi tuh begini. Begitu. Aku juga nonton si Didit Yuli. Terus aku juga sekarang udah senang nonton Bang Rudi. Pokoknya gitulah. Jadi saya bilang sama dia, saya tuh setuju saja ketika hal itu baik dan benar. Tapi kalau bertentangan, kenapa kita tidak bisa melawan? Harus bisa dong. Ya, seperti itu aja sih Bang Rudi yang mungkin saya bisa sampaikan. Siap. Oke, terima kasih Sinaga, selamat siang. Jadi benar ya kawan-kawannya. Jadikan kami mitra, jangan jadikan musuh. Lawa, apa yang membuat beliau ini emosi sampai harus mengatakan apologet itu jadi preman? Saya nggak tahu ya. Halo Gilbert Huta Barat, silakan Bang. Iya Dek, aduh saya DBI juga. Saya DBI juga. Kebetulan memang saya ngedengerin statementnya Pak Rubin Adi itu, waduh, sepertinya agak bermata dua saya lihat. Bisa dilihat dari dua sisi gitu. Saya yang ada nyetelnya seperti teman-temannya, dia mengkritik kepada teman-teman adik juga. Iya. Di Mas Didit, Mas Andre, Bro Andre Tunggal lagi. Ini juga Chiller, Bu Uti juga, Bu Sofiatul juga. Inilah yang paling rawan itu. Pendeta-pendeta yang hedon. Saya berani sebut karena iya benar kata adik tadi, pendeta-pendeta sekarang itu udah nyaman banget. Fasilitas ada, rumah disediain, mobil juga disediain gitu. Jadi yang paling saya sesalkan dari Pak Rubin ini ya Dek, kok bisa ya yang setelah adik ini dihina apa, padahal saya DBI loh, saya tamat STT GBI juga. Berarti Pak Rubin sedang
menyinggung saya juga sebagai sebagai jemaat yang nantinya pengerja di Tode. Iya. Di manalah menurut adik saya rasa itulah Bang. Makasih. Siap. Itulah adik, Oke, makasih. Terima kasih abangku Gilbert Utabarat. Ya, selamat siang. Nah, benar kata abangku ini kawannya. Ya, jadikan kami mitra lah, jangan jadikan musuh. Kan lawak-lawak. Jadi kami dicap preman, dicap penodong, perampok. Kan itu kejahatan kawan. Jadi kami dianggap kriminal. Aduh, ini sangat-sangat keterlaluan ya. Halo Gereja Siber, selamat siang Lekku. Silakan. Selamat siang, sang debater. Sudah lama nampaknya saya mengikuti, walaupun mulai dari Facebook. Saya sedikit kasih saya juga orang ada turut serta di Fight Freedom dulu. Ya, tahu. Itu kisah kita dulu lah itu. Jadi sekarang saya harus mengatakan apa yang disampaikan Bapak terhormat Sinode tersebut, Pak Rubin Ibrahim, itu salah kaprah Pak. Bapak harus mengerti, gereja itu berdiri, itu pondasi gereja itu adalah darah martir Stefanus. Itu seorang apologet pertama dan sangat mula-mula jauh sebelum Paulus tobat. Dia apologet pertama. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 6. Sebentar. Kisah Para Rasul 6. Sabar ya, Kisah Para Rasul 6 ayat. Itu bisa kita tengok dari ayat 6 ayat 1 sampai pasal 7, pengangkatan daripada Stefanus bersama. Bacakan dulu. Ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda dan mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dalam pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Ya, ini pengangkatan pertama. Terus itu ayat 9, tolong disambung lagi. Ya, ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ya, ini terima kasih. Ya. Terima kasih. Arti kata, bukan dari seberang Kristen saja Stefanus berhadapan, baik dari kaum Yahudi, baik dari kaum ateis atau Yunani atau Romawi, bahkan juga dari kaum Kristen itu sendiri, dia harus juga bersoal jawab dengan Stefanus. Menjadi pertanyaannya, puncak dari Stefanus tadi bisa kita tengok di Kisah Para Rasul 7, akibat pembelaan imannya dia diperhadapkan ke mahkamah agama dan dia dihukum mati di situ. Yang menjadi pertanyaan adalah, gereja tanpa apologet adalah tuli dan bisu. Dan bagaimana dia bisa berkembang? Bagaimana dia bisa menjangkau sesuai amanat agung Matius 28 itu, pergilah, jadikanlah bangsa dan muridku. Bagaimana kita memuridkan orang kalau kita nggak cakap mengajar? Bagaimana kita memuridkan orang kalau nggak bisa kita membedakan benar dan salah? Dan bagaimana kita memuridkan orang kalau zona nyaman aja yang kita ambil dalam posisi kita? Karena kita merasa apa yang kita perbuat adalah sudah baik dan ini adalah sudah jalan Tuhan. Hanya memindahkan dari domba dari kandang satu ke kandang yang lainnya. What? Apa ini? Kalau kemarin kita masih diam-diam tersipu-sipu malu,
ketika kita memenangkan jiwa-jiwa hanya menggeser domba dari kandang satu ke kandang lain, dan itu kita bilang dari kasih karunia Tuhan. Itu kita bilang Matius 28 tadi, pemuritan bangsa-bangsa. What? Anda salah Pak Rubin, Anda salah. Jiwa-jiwa itu adalah yang kita tabur, kita sirami, kita pupuk, dan kita doakan untuk pertumbuhannya. Bukan memindahkan jemaat dari kandang satu ke kandang kita. Dan haleluya, puji Tuhan, kita dapat buah-buah, kita dapat jiwa-jiwa. What? Anda salah perspektif Kristen. Apologet itu adalah darah martir gereja itu sendiri. Stefanus. Apakah hidup daripada hamba yang terhormat atau pendeta yang terhormat, Ketua Sinode Pak Rubin tadi sudah mengikuti Stefanus? Ingat, jemaat yang ada pada diri Anda yang dititipkan oleh Tuhan adalah titipan yang nanti satu saat akan dipertanggungjawabkan titipan itu tersebut, dan itu bukan milik Anda. Itu titipan yang Anda harus rawat sebagai hamba daripada Tuhan. Tapi kalau Anda mengangkat diri Anda menjadi seorang pendeta, itu tidak masuk kategori dalam pengertian terjemahan apapun di dalam Alkitab. Tapi ketika Anda mengangkat diri Anda hamba, adalah pelayan daripada titipan-titipan jemaat domba-domba yang Tuhan berikan kepada Anda sesuai dengan talenta Anda. Anda salah. Sekarang saya melihat Didit Yuli sudah take down apa yang dimintakan Pak Pendeta Gilbert. Dan aku yakin koheren dia, benang merahnya duduk antara Pak Gilbert dan Anda sendiri dalam menuduh para apologet-apologet ini. Yakinlah Pak, apologet itu nggak nyaman. Dia diteror, dia diancam, dan tidak nyaman itu, apalagi menunjukkan muka. Ini saya menunjukkan muka. Arti kata mungkin harus diluruskan. Apologet itu bukan seperti Bapak yang mendapat persepuluhan yang jatahnya orang Lewi Bapak tarik. Bukan. Apologet itu bukan mendapat zona nyaman. Dia diteror, dia diancam, dan dia dipersekusi. Bahkan tekanan psikis ketika di take down, diancam take down aja itu oleh YouTube, dia akan kehilangan apa yang dia bangun selama ini, termasuk ekonominya. Jadi Bapak Rubin tolong ralat bahasa Bapak mengatakan bahwa apologet itu adalah seorang preman rohani. Tidak Pak. Ketika Bapak menunjuk satu jari ke depan lurus, sebenarnya jari 4 itu, 3 itu tadi kepada Bapak sendiri. Seorang apologet seperti Stefanus lah yang cikal bakalkan gereja itu sendiri sehingga Bapak ada menjadi pendeta gereja saat ini. Terima kasih Leku waktunya. Siap, terima kasih Le. Penggemar cerutu Kang. Saya bukan. Oke. Saya dari Ibnu Sina, Ahade, dulu Dadi, ya banyak lah. Cuman kita nggak tahu siapa kita di situ. Ya. Karena aku lihat lah mirip-mirip sama seniorku yang penggemar cerutu itu. Kan belum pernah aku jumpa. Oke lah ya. Selamat siang, oke. Bisa jadi nih senior awak itu kawan yang penggemar cerutu ya. Ya, siapa namanya? Nggak usah lah kasih tahu. Nanti kalian apa? Halo, jangan peduli. Selamat siang. Silakan jangan peduli. Halo, selamat siang. Dengar suara saya? Siang. Dengar. Silakan. Ya. Selamat siang Bang Rudi. Ini saya sebenarnya penggemar setia ini. Saya setiap hari saya ikut itu. Jadi kalau Bang Rudi kalau umpamanya ya kalau disindir seperti itu ya kasihan sekali sebenarnya. Karena saya sebenarnya umat Katolik ini. Cuman saya suka ikut itu acaranya atau ya channelnya Bang Rudi sama Bang Sande Batar sama Pak siapa lagi satu lagi. Terus layar teologi itu saya suka itu. Dan karena sebenarnya ya saya sendiri belajar beberapa hal di channelnya Bang Rudi di layar teologi sama Sande Batar ini. Karena dari sini saya bisa belajar. Yang pertama itu tentang kejujuran. Kejujuran seperti apa? Setiap kali entah itu dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen, kalau ada tentang
isi Alkitab itu disalah tafsir atau tidak sesuai dengan hati nurani dari sang debaters atau atau layar teologi, biasanya itu langsung ingin untuk memberikan klarifikasi. Artinya itu nggak segan-segan untuk memberikan counter, entah itu dari Muslim atau maupun itu dari Kristen, dan itu beberapa kali saya udah pernah ikuti itu. Kemudian di lain pihak ini yang ada hal lain yang saya pelajari lagi di sini adalah keadilan. Adil dalam hal ini yang memberikan tanggapan terhadap entah siapapun itu, yang penting kita memberikan tanggapan, nggak memilih-milih entah itu dia itu Kristen atau maupun Islam. Artinya di layar di channel-channel ini ya sebenarnya ya saya belajar dua hal itu. Jadi kalau umpamanya sekarang disindir seperti ini, sang debater katakanlah ya udah mundur dari situ, sebenarnya rugi sekali loh. Karena itu dua hal itu saya sampai saat ini saya bisa belajar. Kalau di gereja belum tentu. Karena itu tadi saya kira beberapa pembicara udah kemukakan di awal bahwa belum tentu mereka kalau ada yang salah, umpamanya terbebas dengan khutbah dan apapun yang dikembangkan dari mimbar, belum tentu mereka itu ingin untuk ya nggak boleh, itu tidak bisa karena itu di mimbar nggak bisa seperti itu. Tapi kalau di sini kan kita lihat bahwa sang debater layar teolog itu jujur dalam memberikan respon bahwa enggak seperti itu. Artinya tidak ya tidak. Bahkan itu tidak harus orang Kristen, orang Islam pun apalagi. Kalau nggak benar maka mati-matian, bahkan ya seperti udah beberapa kawan-kawan yang sudah kemukakan di awal tadi bahwa ini taruhannya macam-macam. Itu kaki sebelahnya masih di luar jalan raya sana, tapi kaki sebelah mungkin udah di dalam di sel sel sama seperti itu. Saya kira itu dari saya, Pak Rudi. Oke, Maju terus, siap. jangan jangan ya patah semangat Ya. karena ucapan-ucapan seperti itu. Terima kasih, Bang. Siap, terima kasih, jangan peduli ya. Kalau saya tidak pernah menyerah, tenang saja. Semangat terus, terima kasih Pak ya. Saya sudah orang yang ditempah oleh keadaan. Ya, kutunjukkan dulu sama kalian ya biar kalian tahu bagaimana ancaman si Palen sekarang sudah makin meningkat eskalasinya, tapi saya nggak peduli ya. Saya slow aja, saya anggap dia itu hanya untuk ngonten, untuk ini, untuk itu ya. Dan sebentar ya, sabar. Masih putar-putar pula. Oke lah, nggak usah kutunjukkan, masih nanti malam kutunjukkan ya. Biar kalian tahu keadaan menempa kita kawan. Ya, saya sudah dari dulu mengalami diancam mati di ruang debat, sudah diancam mati di inbox Facebook, diancam mati didatangi ke tempatku juga sudah. Bahkan diancam mati. Saya semua udah kurasakan lah itu. Sekarang si Palen mau turun ke Riau ini, kutunggu, ku bilang. Gak masalah, silakan Palen, kutunggu, ku bilang kan. Ya kita lihat keberaniannya sejago apa. Orang ini kan hanya besar mulut doang. Sesudah itu beraninya keroyokan, rame-rame. Dikit-dikit orang dipersalahkan ya. Ya apa boleh buat lah, kita hadapi. Dan saya sudah kirim pesan sama semua para apologet, jangan takut saya bilang. Pembela kita Yesus Kristus ya. Dan sekarang kasus yang lagi mereka mau blow up, mau hebohkan, tidak akan naik aku bilang. Ya. Anak Batak itu kutu kumpret. Tidak akan ada pengaruh apa-apa terhadap Indonesia ini. Ya kan? Tapi kalau MKC kemarin karena dia haji, itu bawa pengaruh besar ya. Kecuali si anak Batak haji, iyalah. Tapi sudah, enggak usah takut ya. Tuhan Yesus bersama kita ya. Dan ya kita melakukan ini berapologet itu karena mereka itu memang lidahnya itu setajam silet. Jadi harus kita imbangi ya. Kita bukan menghujat, enggak. Ketika kita bicara Bibel aja lurus-lurus orang itu merasa tersinggung kok. Kenapa mereka merasa tersinggung? Ya itu derita mereka, bukan kita. Enggak usah kita urusi lah. Ya. Jadi Pak Rubin, semoga Bapak tidak menganggap kami musuh tetapi menganggap mitra. Kalau Bapak tetap menganggap kami musuh, maka kita dengan ini saya katakan perang dunia maya. Sesama Kristen perang, ya enggak apa-apa. Kan perang kata-kata, asal jangan bunuh-bunuhan saja lah.
Kayak orang-orang keledai itu kan beda dikit bunuh, beda dikit bunuh, beda dikit. Kita enggak ya. Slow saja. Perang kata-kata biasa. Dia berbalas pantun, dia buat lagi nanti video, aku buat lagi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters. Terima kasih kepada yang sudah mengirim stiker ya, hampir lupa. Dan nanti kita lanjut lagi malam dengan topik dan materi yang berbeda. Sampai jumpa.